Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiatul Adawiyah dengan NIM 061. Nah, di sini saya menceritakan tentang sebuah film dengan judul Sejuta Sayang Untuknya. Nah, kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena menurut saya film tersebut merupakan film yang menceritakan sebuah perjuangan seorang ayah dan merupakan film kesukaan saya. Itu teman-teman. Oke, baik, sebelum saya akan menceritakan lebih dalam tentang kisah film Sejuta Sayang Untuknya, langkah baiknya kita perkenalan dari tokohnya terlebih dahulu, teman-teman. Dimana tokoh yang terlibat dalam film Sejuta Sayang Untuknya yaitu ada Syifa Haju yang berperan sebagai Gina, terus ada Dedi Miswah yang berperan sebagai aktor segala atau ayah dari Gina. Terus ada Umar Syahab yang berperan sebagai Wisnu. Itu teman-teman untuk tokohnya. Tentunya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang terlibat, tapi saya ingatnya hanya 3 tokoh. Itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan sedikit atau singkat tentang film Sejuta Sayang Untuknya. Nah, film ini menceritakan tentang hubungan kasih sayang antara anak dan ayah. Nah, dalam hubungan tersebut kadang kan tidak sejalan dengan mulus, ada tantangan, hambatan, dan juga rintangan seperti itu. Di mana perjuangan seorang ayah untuk menghidupi seorang putrinya yaitu Gina, karena Gina itu merupakan anak semata wayang dari aktor segala atau ayahnya tersebut. Oke, lanjut teman-teman. Permasalahan muncul pada film ini yaitu ketika Gina memasuki bangku SMA di kelas 3, dimana kan kalau misalnya kelas 3 itu gencar-gencarnya ujian gitu ya teman-teman. Nah, di situ Gina membutuhkan HP Android, HP yang berbasis Android untuk mengikuti uji coba ujian. Nah, akan tetapi Gina itu tidak memiliki HP tersebut teman-teman. Terus gurunya itu memberitahu kalau misalnya Gina itu tidak memiliki handphone yang berbasis Android, itu tidak bisa mengikuti uji coba ujian itu. Akan tetapi Gina itu tidak ingin menceritakan permasalahannya itu kepada ayahnya karena takut membebani ayahnya. Selain itu, karena Gina tidak ingin membebani seorang ayah, di mana ayahnya itu bekerja sebagai aktor figuran dari sebuah film atau sinetron seperti itu, di mana pekerjaan seorang figuran itu penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Keputusan Gina tidak menceritakan permasalahan yang dihadapi kepada ayahnya itu karena emang tidak ingin membebani ayahnya, dan juga bahkan Gina itu merelakan bahwa nilai ujiannya itu rendah agar tidak bisa kuliah. Dengan tidak bisa kuliah, Gina berpikir kalau tidak akan membebani beban ayahnya lagi, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Namun ayahnya itu bersikeras untuk membelikan sebuah handphone demi anaknya agar bisa melaksanakan uji coba ujian tersebut, dan juga ayahnya juga bersikeras untuk anaknya kuliah, agar tetap kuliah meskipun ayahnya itu bekerja sebagai aktor figuran, dimana aktor figuran yang kadang tidak mendapatkan uang. Oke, di tengah situasi panas dinginnya antara ayah dan anak, datanglah seorang tokoh yang bernama Wisnu.
Nah, tokoh tersebut memberikan perhatian terus kepada Gina dan berusaha untuk diterima oleh Gina dan oleh ayahnya juga. Dimana Wisnu itu suka kepada Gina, teman-teman. Akan tetapi Gina tidak ingin menjalin hubungan yang lebih serius atau pacaran seperti itu. Maka mereka berteman dengan baik. Gitu. Meskipun tidak ada hubungan, tapi mereka berteman dengan baik. Oke, lanjut. Menurut saya itu plot yang paling sedih dan paling terkesan itu dimana di momen perpisahan kelas 12. Nah, dimana pada saat itu seorang guru mengumumkan bahwa nilai ujian tertinggi itu diraih oleh siswanya yang bernama Gina. Nah, pada saat itu Gina maju ke depan menerima piala penghargaan tersebut. Nah, Gina itu diminta gurunya untuk memberikan kesan dan pesannya. Oke, dalam pesan-pesannya Gina tersebut itu menceritakan tentang ayahnya, dimana ayahnya itu sudah berjuang mulai dari kecil hingga saat ini. Tentunya tidak luput dari pahitnya kehidupan yang dia alami selama bekerja sebagai aktor figuran. Nah, di situ juga Gina menceritakan tentang keras kepalanya ayahnya yang menginginkan Gina agar tetap kuliah, dan pada akhirnya Gina menyetujui keinginan ayahnya karena Gina ingin menjadi piala bagi ayahnya. Dan juga Gina tidak luput menceritakan tentang bagaimana ayahnya yang menjadi seorang pemain peran. Namun dari sekian banyak peran yang paling disukai oleh ayahnya yaitu peran menjadi ayah dari seorang Gina. Oke, teman-teman, menurut saya itu saja cerita yang bisa saya sampaikan. Nah, amanat dari film Sejuta Sayang untuknya yaitu selalu menghargai dan memberikan kasih sayang dengan tulus kepada orang tua, karena tentunya orang tua itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kita semua. Untuk film Sejuta Sayang untuknya saya kasih nilai, menurut saya tuh bagus banget. Saya kasih nilai 9. Kalau kalian kasih nilai berapa? Tulis di kolom komentar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.